kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Al-Ustadz Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengatakan sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu hub, cinta, khauf, takut, roja atau harapan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali guna menghadirkan program bimbingan dan pelajaran bersama guru kita, Ustadz Mahfud Umri Arsi, Hafidhallahu Ta'ala. Kajian ini kembali kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin, Kota Bekasi. Dan untuk Anda yang nanti ingin bertanya seputar pembahasan, silahkan di 0218236543, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Selanjutnya kepada Ustadz yang persilahkan, fal yatafadhal maskuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah yang berada di masjid, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita, memberikan karunia kepada kita, merasakan nikmatnya berada dalam naungan Islam, dalam bimbingan ilmu, dalam naungan sunnah, cahaya tauhid dan cahaya sunnah. Dan juga bisa merasakan indah dan mudahnya agama Islam. Ya, indahnya agama Islam. Kita masih membahas dari kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullah ta'ala, yaitu tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Sampai pada poin yang ke-11. Penulis rahimahullah mengatakan, Islam menjaga agama. Ya, jadi Islam menjaga agama. Itu agama Islam itu sendiri. Ya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, Allah tidak terima. Tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk orang yang merugi. Islam dijaga oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna agama ini. Ya. Dengan demikian Islam mengharamkan seorang untuk murtad. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, ya, itu apa? Ya, bahwa la yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah illa bihda thalath. Ya. Tidak halal darah seorang
yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama as-sayyibuz zani, ya, yaitu apa? Orang yang berzina, zina muhson, ya, yang zina muhson, ya. Kemudian yang kedua, orang yang, ya, meninggal agamanya, ya. Ya. Itu para jamaah. Ya. Nabi bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, ya, yashhadu an la ilaha illallah illa bi ihda thalas. An-nafsu bin nafsi, ya, wa sayyibuz zani wal mariku minad din at-tariku lil jamaah. Yang pertama adalah orang dibunuh, tapi yang harus melakukan adalah pemerintah. Kemudian ketika yang kedua ada as-sayyibuz zani, zina muhson, pernah nikah zina. Yang ketiga adalah orang meninggalkan jamaah, itu meninggalkan jamaah. Ya. Nabi juga bersabda, ya, man baddala dinahu faqtuluh, orang yang meninggal agamanya dibunuh. Ya, ini. Tapi harus melakukan adalah penguasa, pemerintah, bukan orang sembarangan. Ya, sebagaimana hadis Abdul bin Abbas kepada Imam Bukhari, ya, anna aliyan radhiyallahu wa anhu harraqa qauman fa balagha Ibnu Abbas fa qala law kuntu ana lam uhrikhum li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adzibu bi'adabillah, ya, wa la qataltuhum kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man badala dinahu faqtuluh. Rawi Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Ali radhiyallahu taala anhu membakar satu kaum sampai kepada Ibnu Abbas. Nabi mengatakan kalau saya tidak akan membakar mereka karena Nabi bersabda jangan kalian adab dengan adabnya Allah, yang membakar hanya Allah, ya, dan kau akan membunuh mereka karena Nabi bersabda orang yang murtad mengganti agamanya faqtuluh, maka bunuh, tapi yang melakukan harus penguasa, ya, bukan orang sembarangan ini, ya, bahkan orang yang murtad boleh dibunuh kata beliau di sini, ya, keluar dari agama Islam. Para jemaah sekalian, Islam itu indah. Islam mengajarkan segala sesuatu. Maka nikmati keindahan agama Islam ini. Ya, Allah jaga orang-orang yang beragama Islam. Karena ketika dia memeluk agama Islam, ya, tertahan semuanya, darah, harta dan kehormatannya. Ya. Kulul muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim. Orang setiap Islam satu terjaga darah, harta dan kehormatannya. Ini, ya. Kemudian yang ke-12, Islam menjaga jiwa. Allah Ta'ala mengharamkan pembunuhan dan penumpahan darah umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak, tidak benar. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang secara tidak benar adalah hukuman mati. Ya, itu. Jadi Allah Ta'ala menjaga, ya, nyawa ini. Kulul muslim al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam satu dan yang lain haram darah, harta dan kehormatannya. Gitu. Kalau orang membunuh dengan sengaja sama dengan membunuh manusia semuanya, ya. Ya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 32, ya, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a, ya. Ini dengan demikian, karena demikian kami wajibkan kepada orang Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu orang, ya, atau melakukan kerusakan seperti membunuh manusia semuanya, dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan manusia semuanya, ya. Kalau membunuh manusia dengan sengaja, ya, maka apa? Dosanya besar, ya.
Orang yang bunuh. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 96. Ya. Allah berfirman, ayat 92 ya. Wa makana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man kana qatala mu'minan khata'an fatahriru ya raqabatin mu'minah wa diyatun musalamatun ila ahli ya. An-Nisa 96 ya, maaf ya. Bersama sengaja membunuh ya seorang dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja ya, ayat 93, maka balasannya apa? Neraka jahanam khalidan fiha. Khalidan di sini ya maknanya adalah lama sekali, bukan kekal ya. Karena yang membuat kekal neraka hanya syirik ya. Syirik. Orang membunuh orang beriman tetap disebut orang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ikatalu fasluhu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman saling membunuh, ya maka damaikan mereka berdua, saling berperang. Artinya meskipun saling berperang, orang beriman itu tetap diberikan sifat iman. Menunjukkan apa? Membunuh orang beriman tidak sampai membuat orang keluar dari agama Islam. Ya. Nah, tapi balasannya apa kalau sengaja? Ya, sengaja fajazahu jahannam ya, khalidan fiha. Balasannya neraka jahanam lama sekali. Ya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa adalahu azaban azima, dan disediakan baginya adab yang sangat besar. Jadi orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, neraka lama, dapat kemarahan Allah, laknat Allah, adab yang besar. Ya, kalau jaga, ya, bahkan dikisos. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Telah diwajibkan pada kalian kisos dalam pembunuhan. Orang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Ya, ini para jamaah dijaga. Tapi yang harus melakukan adalah penguasa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam kisos ada kehidupan, wahai ulul albab. Kenapa kok kisos kan membunuh? Kok ada kehidupan? Karena biar orang-orang tidak mudah membunuh, ya. Walakum fil qisasi hayatun, ya. Nah. Silakan dibuka dalam firman Allah, ya. Al-Baqarah 179. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, ya. Bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Bagi orang berakal, agar kalian takut membunuh. Nah sekarang coba lihat, gara-gara hutang sedikit main bunuh, ya, ditagih hutang, ada yang nagih dibunuh. Ada masalah keserempet di mobil di jalan, dibunuh, ditembaki. Ada masalah sedikit, bacok-bacokan. Ada masalah sedikit, diperkosa, dibunuh. Luar biasa. Ya. Nyawa orang tidak ada harganya. Ya, seperti nyawa seekor tikus saja. Gitu. Islam menjaga jiwa, menjaga nyawa. Ya, la yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah illa bi'ihda thalath. An-nafsu bin nafsi, wa sabuz zani, wa tariku lidini, al-mufariqu lil jamaah. Orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah haram darahnya kecuali 3. Membunuh, kemudian dikisos, atau dia berzina muhsan, atau berpisah dari jamaah kaum muslimin, yaitu bugot, meninggalkan ya pemerintahan. Ya, ini para jamaah. Nah, mari kita perhatikan, pelajari dengan baik agama Islam ini. Kita akan merasakan indahnya agama kita ini. Semua dijelaskan ya, dalam perkara-perkara apa saja.
Maka dari itu jarang terjadi pembunuhan di negeri yang menerapkan syariat Islam. Karena jika seseorang mengetahui bahwa bila ia membunuh seseorang akan dibunuh pula, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan. Karena hal itu, masyarakat hidup dengan penuh rasa aman dari kejahatan pembunuhan. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 179. Ya, bagi kalian dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang berakal, agar kamu bertakwa. Ya, nah itu. Kenapa kisos ada apa namanya? Ada kehidupan? Ya karena menjamin orang untuk tidak membunuh. Kalau dia membunuh bisa dibunuh. Ini para jemaah ya. Oleh sebab itu mari kita semua pelajari dengan baik agama Islam ini. Ya. Jangan melihat kepada oknum-oknum yang melakukan kesalahan. Kalau oknum berbuat salah dari zaman ke zaman pasti ada. Tapi nidom sendiri, aturan Islam itu sendiri adalah aturan yang sangat indah. Ya. Islam membunuh orang yang membunuh. Tentu saja itu diadili. Ya, apa sebabnya? Apa kira-kira penyebabnya? Ini. Betapa nikmatnya dan betapa indahnya agama Islam. Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama. Sekarang orang murtad dari agamanya dengan senang gembira. Ya, bahkan makan babi baca bismillah dipamerkan. Murtad dipamerkan, diviralkan, murtad diviralkan, coba saudara, murtad diviralkan dengan bangga, ya, keluarga agama Islam dengan bangga. Kalau tadi Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, orang yang murtad apa? Ya, harus dibunuh. Tapi yang melakukan pemerintah, bukan perorangan, bukan pengurus DKM, bukan pengurus RT, ya. Apalagi ormas, bukan, tapi harus penguasa. Kalau tidak, ya sudah, bukan ada kewajiban. Tanggung jawabnya penguasa. Nanti akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawab atas kepemimpinannya. Nah, kita lihat sekarang, ya, ada orang laki perempuan. Pertama, sudah bertemunya melalui media sosial. Terus berkenalan, berduaan bukan mahram, la yahillu, ya, apa Nabi bersabda, ya, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin ila mati mahramin. Enggak boleh berduaan kalian dengan wanita kecuali tanpa mahram. Sudah berduaan sama wanita tanpa mahram. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya berkenalan, selanjutnya bahasa orang sekarang berpacaran, selanjutnya berhubungan, kemudian berzina, hamil, minta pertanggungjawab, dipukul, melawan, dibunuh, setelah mati bingung mau cari di mana, dimutilasi, setelah mati bingung mau diapakan, dibakar, dibuang untuk menghilangkan jejak. Itu terjadi apa tidak? Terjadi. Begitu mudahnya, ya. Begitu mudahnya. Dibungkus plastik, dimasukkan koper, dibuang, habis dipotong-potong. Ya. Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan orang tuanya? Oleh karena itu mari kita jaga diri kita dan juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bergandengan tangan bagaimana bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga adn mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka, dan malaikat pun datang kepada mereka dari setiap pintu yang ada di surga dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kalian. Atas apa?
atas kesabaran kalian dulu di dunia. Ucap selamat diberikan oleh malaikat kepada satu keluarga, ya, sampai keturunannya, luar biasa. Dengan sebab kesabaran dulu di dunia, menjaga anak perempuannya, menjaga anak laki-lakinya, menjaga semuanya, berupaya semaksimal mungkin para jemaah rahmati Allah. Ya, karena kejadian sudah banyak. Yang banyak jadi korban memang wanita, ya, sudah dizinahi, hamil, kemudian dipukul, melawan, dipukul lagi sampai dibunuh. Setelah dibunuh, untuk hilangkan jejak, ada yang dipotong-potong, dimutilasi, ada yang dibakar dan dibuang. Islam menjaga jiwa, menjaga nyawa, ya, menjaga nyawa. Itu. Sehingga nyawa itu jangan dianggap remeh seperti nyawanya hewan yang tidak ada harganya. Ini para jemaah rahmati Allah. Dan itu terjadi. Ya, oleh karena itu Allah berfirman apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam kisah itu ada kehidupan, wahai ulul albab, agar kalian bertakwa, takut untuk saling bunuh satu dengan yang lain. Ini. Ya. Dan sampaikan kepada siapapun, harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai main bunuh sini, bunuh sana. Dan itu terjadi. Dan itu begitu mudahnya kejadian seperti itu. Para jemaah sekalian rahmati Allah. Ya. Gara-gara hal sepele. Ini. Dan agama menjaga itu. Nah, kalau ada orang membunuh dengan sengaja, dibunuh. Yang ke-13, Islam menjaga akal. Oleh karena itu Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamr, minuman keras, narkoba, dan rokok di sini. Ya. Minuman keras berbahaya tidak bagi akal seseorang? Jawabannya iya. Narkoba apalagi? Yang jadi pertanyaan, rokok itu berbahaya apa tidak? Berbahaya apa tidak? Yang ngomong berbahaya adalah rokoknya sendiri. Rokoknya sendiri yang ngomong, bukan siapa-siapa. Ya. Ini. Kenapa kok tidak percaya sama rokok? Rokok ngomong berbahaya. Sementara dalam agama, semua berbahaya tidak boleh. La darara wa la diror. Semua yang berbahaya dan membahayakan tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan-tangan kalian sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Yang tidak ada manfaatnya saja suruh ditinggalkan, apalagi yang berbahaya. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Apalagi berbahaya. Orang yang zuhud sama wara, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Kalau wara meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuk akhiratnya. Lebih tinggi zuhud ya dibanding dengan wara itu. Karena manfaat ditinggalkan, apalagi yang berbahaya. Ini kalau berbahaya bagi agamanya, bagi akalnya ditinggalkan. Masanya rokok berbahaya atau tidak? Jawabannya ya berbahaya. Ya, jawabannya berbahaya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, ya, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, termasuk perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan, jauhilah agar kalian beruntung. Ya. Nah sekarang ini atas nama kebebasan, atas nama privasi, orang tidak peduli dengan apa yang diperbuat, ya,
bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang itu akan bawa dampak pada yang lain. Ittaqu, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal ladzina wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada apa? Kepada siksaan bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang berbuat dosa saja, tapi bisa menimpa yang lain. Jadi kalau Anda minum minuman keras, bukan urusan privasi Anda. Kalau saudara berzina, bukan semata-mata privasi saudara. Ya. Perbuatan dolim orang lain kalau dibiarkan, bisa berakibat pada yang lain. Ya, akibat dosanya. Dengan musibah-musibah yang ada. Sebagaimana Nabi bersabda, yazu jaisunil Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, ada pasukan yang mau menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang, Allah Ta'ala musnahkan semuanya. Dari yang pertama sampai terakhir. Aisyah bertanya, aku mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana semuanya dimusnahkan dari awal sampai akhir? Padahal di antara mereka ada yang cuma jualan di situ. Dan juga tidak ada yang tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Nabi? Semuanya dimusnahkan. Artinya meskipun tidak niat untuk berbuat jahat, berbuat dosa, juga kena akibatnya. Tapi nanti di dunia, di akhirat dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Tapi di dunia kena. Ini ayatnya. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Nah, sekarang privasi. Ya. Tapi akhirnya apa? Kena juga undang-undang ITE, kena juga ya ketika nyebar konten-konten porno, tangkep, nggak apa-apa, tangkepin semua, bagus, ya supaya tidak menebar virus kepada anak-anak kaum muslimin, kepada generasi bangsa ini, para jemaah, ya. Konten-konten porno dan sebagainya, minum minuman keras, berzina, murtad, semua serba dipamerkan sekarang. Karena semakin viral semakin dapat banyak cuan. Ujung-ujungnya memang ya dana-dana. Ujungnya dana, ujungnya duit. Dan tidak memikirkan dampak apa akibatnya bagi generasi muda bangsa ini ke depan. Ya. Ini para jamaah. Ya. Kita kan membangun jiwa dan raga, bukan hanya membangun raganya saja, fisiknya saja. Ya, mensano in corpore sano. Apa artinya mensano in corpore sano? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu. Ternyata banyak orang yang keker, kuat, tapi menipu, berzina, membunuh. Berarti jiwanya nggak kuat. Sementara Nabi bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah. Wa idza salahat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu, rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik jasad semuanya, jika rusak jasad semuanya. Apa namanya? Qalbun, yaitu hati, jiwa ini. Ya. Nah, mari kita bangun jiwa-jiwa kita, saudara, agar raga kita ini ya terbangun di atas jiwa yang sehat. Itu. Sehingga alat atau semua anggota badan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'u'idzannah." Rawahu Tirmidzi. Tidaklah hambaku
mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib, dan dia senantiasa hambaku menambah dengan yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta kepadanya, aku jadi pendengaran untuk mendengar, jadi penglihatannya untuk melihat, jadi tangannya untuk memukul, jadi kakinya untuk berjalan. Kalau dia minta padaku, pasti aku kabulkan. Kalau minta perlindungan, pasti aku lindungi. Artinya apa? Kalau hatinya baik, iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jaga kewajiban, menambah yang sunnah, maka Allah akan jaga anggota badannya. Aku menjadi pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan. Kalau doa pasti dikabul, kalau minta perlindungan pasti dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itulah wali-wali Allah. Ya, itulah wali-wali Allah. Nah, oleh karena itu sekarang ini perlombaan antara hak dan batil tidak akan pernah berhenti. Ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran akan datang, kebatilan akan sirna, dan kebatilan pasti akan sirna. Tinggal kita mau berada di barisan kebenaran atau kebatilan. Hendaklah ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kepada kebaikan mereka saling lomba-lomba untuk memburunya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Mari kita berada dalam barisan kebenaran dan kebaikan. Apakah ada dampak kebenaran dan kebaikan? Benar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu wa khatnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Apalagi kalau hanya sekedar pribadi dan keluarga. Ya, komunitas dibuka barokah, dampak positif dari kebaikan. Sebaliknya, kalau orang melakukan keburukan juga ada dampak. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada siksaan, bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Orang berzina ada dampak bagi keluarganya. Orang narkoba ada dampak bagi lingkungannya. Para jamaah, ada dampak. Orang bertakwa juga ada dampak positif. Nah, tinggal hak dan batil tidak akan pernah berhenti untuk bertarung. Tinggal kita mau berada di barisan yang mana. Ini, ya. Ngoplos minuman keras secara bersama-sama sampai mati, berzina, pesta narkoba, pesta seks, ya, naudzubillahi min dzalik. Ini terjadi para jemaah. Wah, ini privasi saya, ini itu urusan saya. Bukan. Perbuatan kalian yang jelek, yang jahat akan berdampak kepada masyarakat yang lainnya. Kalau hanya untuk saudara saja, silahkan. Tapi berdampak. Sehingga apa? Bukan urusan Anda semata, tapi urusan kita semua. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyuruh kepada umat-umat yang menyuruh kepada kebaikan, ya. Ya. Adalah ada. Ini para jamaah. Wal taqum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Ya, surat Al-Imran 1:4. Adalah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka lah orang yang sukses, orang yang beruntung. Kalau mau sukses beruntung, ayo masuk pada bagian orang-orang yang ngajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Jangan ditunggu. Mulai dari diri kita di dalam rumah tangga. Ajak mereka untuk berbuat baik, cegah dari perbuatan mungkar. Insya Allah
manfaat besar. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan kecuali ada manfaat. Tidak ada larangan kecuali pasti ada kerugian. Ada madorot. Ini bagaimana? Yang ada apa? Harus ada iman kepada firman Allah, iman kepada sahabat Nabi SAW. Kuatkan iman itu, kuatkan dan kuatkan para jemaah. Ya, jangan gambling lagi. Benar nggak sih Nabi bersabda begitu? Jangan gambling lagi, benar tidak? Jangan, itu ragu namanya, dan tidak boleh ragu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada harus iman para jemaah, ya. Yang ada iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman, kalau enggak beriman tidak masuk ke dalamnya. Apa? Jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya bertambah saudara. Ya. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian orang beriman, di kisos itu ada kehidupan, wahai orang berakal. Ya. Ketahuilah bahwa dosa akan berdampak. Fakullan akhadna bidambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Surah Al-Ankabut ayat 40, masing-masing kami adab mereka dengan sebab dosa. Dan akibatnya bukan hanya kepada berbuat dosa. Coba lihat, kami lempar mereka dengan batu dari langit. Yang kena siapa? Bukan dia saja. Yang ada di sampingnya kena juga. Ya. Ada juga yang dimatikan dengan suara keras. Ada yang ditenggelamkan oleh air kalau banjir bandang. Bukan yang berzina saja yang kena, yang lain juga kena. Ditelan bumi, kena longsor, yang kena gempa. Bukan hanya yang berubah dosa, semua kena. Sehingga saudara yang senang gemar berbuat dosa, jangan Anda mengatakan ini privasi saya, ini pribadi urusan saya makan nyari sendiri, tidak minta kalian tidak menjamin kehidupan saya mau berbuat apa saja terserah dan itu urusan saya. Tidak demikian saudara. Anda berada pada lingkungan sosial, di samping saudara ada ayah saudara, ada ibu saudara, ada istri, ada anak, ada tetangga. Itu. Sehingga kita jangan main-main dengan perbuatan dosa. Dengan minum-minuman keras. Minimal dicontoh oleh generasi yang lain. Minimal dicontoh oleh anak-anak tetangga yang lain. Betul. Bagaimana dengan yang tawuran anak-anak? 1-2 orang, tidak melibatkan puluhan anak. Apakah sepakat tanpa ada saling pengaruh? Sudah pasti saling pengaruh. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, dari perbuatan dosa, dari kemungkaran yang ada, akan mempengaruhi. Oleh karena itu, jangan mengatakan ini adalah privasi, ini adalah pribadi. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun yang mendengarkan acara ini, kepada siapapun yang bersama dengan kita dan kami, ya, tolong masing-masing semuanya, lebih-lebih mereka yang diberikan karunia ilmu oleh Allah Ta'ala, hendaklah menjadi orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ya, karena dampak positif ketika itu ditegakkan dijamin oleh Allah. Dampak negatif ketika itu dilalaikan juga diancam oleh Allah dan Rasulnya. Ya.
Bagaimana sikap kita? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar semampunya. Itu. Ya. Karena apa? Idza nahaitukum an syai' fajtanibuh wa ma artukum bi syai' ya. Apa fa'tu minhu mastata'tum. Yang dilarang tinggalkan mutlak, yang diperintah kerjakan semampunya. Sehingga jangan diam saja saudara. Kalau ada orang tidak pakai jilbab bu, semoga ibu dapat surganya Allah. Kan enak dengar. Ada orang dekat masjid jualan nggak sholat pak, pak sholat ya. Ada anak bertengkar, jangan bertengkar anak-anak. Ya. Urusan diterima atau tidak bukan urusan kita. Orang dapat hidayah atau tidak bukan urusan kita. Kita sekedar menyampaikan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita gemarkan itu saudara. Insya Allah merasakan manfaatnya. Apalagi kepada anak istri. Sholat dulu tinggalkan. Sholat dulu, ayo sholat. Tinggalkan semuanya. Coba biasakan gitu. Jalan tetangga, Pak ya. Sholat Pak yuk. Sholat Pak. Jangan biarkan kemungkaran lewat depan kita. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Fadzalika ad'aful iman. Pada siapa melihat kemungkaran, ya, maka rubah dengan tangan kalau mampu. Tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan memberikan karunia merasakan indahnya agama Islam. Merasakan nikmatnya beragama Islam. Merasakan begitu mudahnya agama Islam. Merasakan begitu semua kebaikan-kebaikan ada di dalammu. Tidak hanya vertikal berhubungan dengan Allah, tapi juga horizontal, itu pun tidak hanya sebatas sesama manusia. Dengan jin pun diatur, dengan alam diatur, dengan apa saja diatur, dan semuanya mengarah kepada kebaikan. Sampai di sini semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan Allah berikan taufik serta hidayah agar kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan baik itu via telepon di 0218236543 atau pesan singkat WhatsApp yang Anda kirimkan di nomor tersebut. Pertanyaan pertama dari hamba Allah yang bertanya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, berapa hal yang masih sering ada beberapa saya jumpai teman-teman kita yang sudah duduk di pengajian, sholat 5 waktu, dan kadang bermuamalah dengan kita, masih mengerjakan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah, sebagaimana merokok. Walaupun sembunyi-sembunyi terkadang kita melihat mereka merokok. Kemudian judi online, main dengan HP. Dan sebagian ada yang masih bergelut dengan narkoba dan susah untuk kembali normal lepas dari narkoba tersebut. Bagaimana nasihat dari Ustaz bagi ikhwan-ikhwan kita yang masih terjerumus dalam perkara tersebut? Silakan. Barakallahu fiik. Bahwa setiap orang berbuat salah itu adalah manusiawi. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah dan yang paling baik yang mau tobat. Kemudian selanjutnya disebutkan tadi sudah mengaji, namun masih belum bisa lepas atau bahkan terjerumus
dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, masih merokok, masih kecanduan narkoba dan seterusnya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita adalah ya, kalau datang ke majelis ilmu, datanglah majelis-majelis yang mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid. Karena tujuan ilmu adalah khasyatullah. Kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Makanya yang disifati rasa takut orang berilmu. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang berilmu. Nah, ketika hadir rasa takut kepada Allah, dia merasa Allah melihat dia. Ya, dia berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala tahu, meskipun dia bersembunyi-sembunyi. Ya, itu. Nah, dengan demikian, kalau hanya sekedar maaf nih, ngaji pertama sudah jarang-jarang, kajiannya kajian yang bersifat insidentil, kemudian yang hanya yang dilihat dan didengar, yang dilihat oh pakai jenggot, oh celana cingkrang, itu saja. Ya. Kemudian sudah dianggap sebagai orang yang berpegang teguh pada sunnah. Tentu saja tidak. Ajarkan kepada mereka tauhid, akidah yang kuat, dikuatkan sebagaimana dulu Nabi mengajarkan pada para sahabat akidah. Setelah kuat akidahnya, turun tentang minuman keras, itu banjir itu. Madinah jalan-jalan dengan khamr. Turun masalah apa? Hijab, disobek itu tabir-tabir untuk nutup auratnya. Tanpa susah-susah diatur. Tapi kalau hanya ngaji sekedar komunitas, oh banyak itu ya, kalau pengajian banyak ini. Ya, antum harus berada jenggot. Ya biasa itu, memang benar gak salah. Antum jangan cingkrang, gak biasa. Tapi kalau sudah jenggot sama cingkrang, selesai semua sudah. Ya, sebenarnya tidak mau ngaji tauhid, tidak mau ngaji akidah, tentu itu jauh. Ya, orang-orang yang berbuat bid'ah sekarang cingkrang sudah banyak karena atas nama cinta Rasul. Jenggot sudah banyak. Tapi hanya jenggot dan cingkrang, ya, bukan manhaj salaf semata-mata itu, tapi akidah. Ajarkan, ya, belajar tauhid, belajar akidah. Itu pun belajar tauhid akidah pun juga bukan satu-satunya jaminan, tapi tetap minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dirinya, doa kepada Allah supaya ilmu bermanfaat, juga guru-gurunya, ustadz-ustadznya mendoakan agar yang ngaji dapat ilmu bermanfaat sehingga ilmunya barokah. Satu sama lain saling mendoakan. Satu sama lain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah melalui kami dari keimanan. Dan jangan jadikan di hati kami, ya Allah, ghil, kebencian dan kedengkian kepada saudara kami yang beriman. Nah, ini mudah-mudahan ya akan membawa dampak positif satu dengan yang lain. Itu apa, berupa apa? Keberkahan ilmu. Meskipun yang dipelajari sedikit, tapi kalau hanya sekedar ya banyakan yang datang, yang ngaji, lalu yang saling mempengaruhi apa yang dilihat mata, dohirnya, biasanya dohir itu apa? Kalau sunnah ya cingkrang sama jenggot sama cadar. Setelah itu merasa puas, saya sudah jadi satu komunitas misalnya, ya padahal juga ya, kita tidak eksklusif. Kita terbuka, dakwah kita, kajian kita terbuka. Siapapun boleh hadir. Ya. Itu. Tapi ya, proses dalam pembelajaran itu harus akidah dan tauhid dikuatkan. Akhlak perlu. Ya, dalam al-aqidah al-wasithiyah ada, tapi di ujung-ujung. Di ujungnya, coba buka sebenarnya akidah, ya, tentang akidah, kuatkan para jemaah, sehingga tidak terpisahkan secara parsial. Akidah saja tanpa akhlak tidak benar, apalagi akhlak saja tanpa akidah, apalagi yang tidak benar.
Akidah, ibadah, akhlak, semuanya. Porsinya akidah kuatkan. Karena Nabi SAW selama berapa? 13 tahun di Mekah menanamkan akidah, menanamkan tauhid. Setelah kuat, diajak jihad, berangkat. Setelah kuat, ayo pakai jilbab, berangkat. Jangan minum keras, semua banjir Madinah dengan khomer, banjir saudara. Seperti itu. Nah, mari kita berusaha baik yang mengajar ataupun yang diajar melalui proses pengajaran yang benar, manhajnya apa? Akidah. Bagaimana caranya? Quran ditafsir dengan Quran, Quran ditafsir dengan hadis, Quran ditafsir dengan perkataan sahabat, ditafsir dijelaskan dengan perkataan tabi'in, ditafsir dengan bahasa Arab. Jangan hanya sekedar senang dengan ngaji yang sifatnya apa? Retorika. Ya, kalau dengarkan nggak perlu nyatet, dengerin sambil tidur bisa itu. Tapi ngaji akidah, buka kitab, bawa buku, bawa catatan. Demikian. Nah, sehingga tidak heran kalau tadi disebutkan pertanyaan, ada orang ngaji, sudah ngaji. Pertanyaan ngajinya seperti apa? Kalau hanya sekedar ngaji retorika, ya nangis bareng-bareng. Tuh. Tapi kalau ngaji akidah tauhid insya Allah, karena sudah Allah Nabi menjamin, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan penjagaan yang paling penting menjaga Allah. Nabi bertanya pada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah? Qultu Allah wa Rasulullah a'lam, qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu haknya Allah kepada hamba dan yang hak hamba kepada Allah? Apa kata Mu'adz? Allah dan Rasul lebih tahu. Adapun hak Allah kepada hamba, agar hamba itu beribadah hanya kepada Allah, bertauhid. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah? Bagaimana caranya bertauhid? Itu harus dipelajari dengan sabar. Sudah hatam Ustaz, diulang. Sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau 1000 kali nggak ada masalah. Para jemaah, berapa ayat dalam Quran menjelaskan tentang bahayanya syirik? Berapa ayat Quran menjelaskan keutamaan tauhid? Yang kita pelajari baru beberapa ayat. Ya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi diajarkan tauhid akidah. Homer banjir tuh jalan-jalan di Madinah. Tabir-tabir disobek untuk nutup auratnya. Berangkat untuk berjihad, meninggalkan anak istri, harta harus dibawa, pulang, nyawa hilang. Tidak ada yang keberatan. Ini sudah ngaji, suruh berhenti rokok, susah. Sudah ngaji, masih terlibat narkoba. Betul, manusiawi, ada pada setiap zaman. Tapi kalau itu sering dan banyak terjadi, harus ditanya seperti apa mengajinya. Nah sekarang kan kita kajian itu kalau di masjid kan bebas. Dalam pengertian tidak ada itu sortir. Antum kelasnya bukan kelas di sini dulu ya. Nah, kalau di pondok iya. Oleh karena itu sediakan kajian tauhid, sediakan kajian akidah. Sehingga orang yang datang sama-sama ikut. Loh ini kan sudah berlalu. Dapat insya Allah. Nanti diulang lagi. Itu. Ya. Nah, kalau kecenderungan, wah itu banyak ya. Ada ikut ngaji ke sana. Udah lewat materinya. Ya, apalagi akidah tauhid tidak dibahas. Cuma lihat kalau ngaji di sini tuh orangnya kok penampilan begini ya. Oh iya, itu sunnah. Betul, nggak salah. Dilihat jenggotnya, dilihat cingkrangnya, dilihat cadarnya. Kalau sunnah agak-agak modern gimana? Apa maksudnya? Celana cingkrang tapi street.
Ya. Sampai bentuk lekukan tubuh kelihatan. Oh nggak apa-apa, yang penting nggak cingkrang. Nah, ada itu, ada tidak? Saya tanya pada antum. Ya, itu. Nah kalau ngajinya begitu, ya jangan heran. Ya, jangan heran. Demi Allah kita tidak dalam rangka membersihkan diri kita. Ya, kita semua perlu banyak perbaikan. Kita semua harus banyak perbaikan dalam masalah manhaj, dalam masalah akidah, dalam masalah kita bermuamalah, semuanya para jamaah. Namun jangan sampai ya pengajaran itu tanpa sadar tersistem bahwa itu hanya ilusi, ya, dohir-dohirnya tanpa memperbaiki jiwa dari sisi akidah tauhid. Ya, harus akhlak baik, harus sabar, harus betul. Ya, tapi kalau tidak memperhatikan tauhid akidah, hanya sekedar kamuflase kesabaran, akhlak yang mulia, sementara akidah tauhid tidak terbina dengan baik. Maka di setiap tempat harusnya ada kajian kitab tauhid. Apakah Fathul Majid atau Al-Qaulul Mufid? Di sini kita pelajari Al-Qaulul Mufid. Ada di tempat lain Fathul Majid, ada di tempat lain Al-Qaulul Sadid. Ada perjalanan akidah. Saya tertanam. Ya itulah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Akidah dulu. Ya, makanya Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan apa? Jihad ada 4 macam. Pertama jihadun nafsi, memerangi diri. Kedua jihadul syaiton, memerangi syaitan. Ketiga jihadul kufar, memerangi kufar. Keempat jihadul munafikin. Tidak boleh dilangkahi. Di dalam memerangi diri apa? Lepaskan kebodohan dari tauhid. Lepaskan kebodohan dari akidah. Sebab kalau bertauhid benar, hati yang kasih hidayah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa di atas bumi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, dikasih hidayah hatinya. Artinya orang yang tauhidnya benar, ada hidayah dalam hatinya. Sehingga hati menyikapi apa saja, insya Allah Allah tunjukkan, Allah berikan hidayah. Ya. Sehingga dia hanya melihat dohir-dohirnya saja. Yang penting sudah jenggotan, celananya cingkrang, cadaran. Sudah selesai. Tidak. Cadar khilaf, jenggot wajib memang. Ya, cingkrang juga iya. Ini para jamaah. Tapi akidah dan tauhid tidak boleh, harus rutin, harus dengan tafsil, jangan mujemal. Saya sudah Ustaz, sudah hafal tauhid 3 macam. Apa yang dirinci? Sebab di sana banyak dalil yang menguatkan tentang isbat bahwa Allah yang berhak disembah. Apa saja Quran dan hadisnya, tambah dan tambah. Begitu pula di sana masih banyak ayat dan hadis yang belum kita pelajari tentang apa? Tentang an-nafi, menafikan sesembahan selain Allah. La ilaha illallah, an-nafi wal isbat rukunnya. Menafikan sesembahan. Masih banyak ayat dan hadis belum kita pelajari. Isbat illallah, menetapkan Allah disembah. Masih banyak ayat dan hadis yang belum kita pelajari. Sehingga jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan mempelajari tentang tauhid diberi apa? Al-khasyah. Khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ulama ada 3 macam. Pertama, orang yang mengerti tentang Allah, paham tauhid dan tak banyak tahu syariat, itu paling utama. Kategori takut pada Allah. Yang kedua, ngerti tentang tauhid meskipun tidak banyak tahu tentang syariat, masuk kategori yang takut kepada Allah. Tapi yang ketiga, ngerti banyak syariat, tapi tidak mengerti tentang Allah, tidak paham tentang tauhid, akidah, tidak masuk kategori yang takut. Sehingga jangan heran, ya, jangankan sembunyi, bahkan berbuat dosa terang-terangan saja tidak malu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Dan semoga Allah berikan petunjuk hidayah dan juga menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tolonglah Allah, Allah akan tolong kamu. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kepadamu. Demikian al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwan dan akhwat yang ada di masjid dari subuh.
ya sampai sekarang ya, dari tadi Bulughul Maram. Kemudian juga ikhwan dari studio dan juga para pemirsa dan pendengar Roja, semoga semuanya dijaga oleh Allah, diampunkan dosanya, dan tentu saja diberikan istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Mahfud Umri Alsi yang telah rela meluangkan waktunya untuk kembali menyampaikan dari pembahasan prinsip dasar Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan dan kesehatan untuk Ustadz sekeluarga dan juga rekan-rekan kami yang turut membantu terselenggaranya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Ikhwatal Islam, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga yang kita ikuti dan kita simak bersama pelajaran di kesempatan pagi hari ini dapat memberikan faedah dan manfaat untuk kehidupan kita. Kami yang berdua mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.